surat kabar bisa terbit setiap hari dengan berbagai berita yang lengkap, mulai dari olahraga, politik, hingga kriminal. Nah, di balik itu semua, tentu ada sebuah sistem yang bekerja dengan sangat rapi yang disebut dengan struktur organisasi surat kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofisa Fitriotami dengan NIM 240160053. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi media cetak, khususnya surat kabar. Jika kita lihat pada bagian ini, secara umum, struktur organisasi dalam surat kabar terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu bidang redaksi dan bidang bisnis. Kedua bidang ini berada di bawah direktur utama yang bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya perusahaan media. Mari kita mulai pada posisi paling atas terlebih dahulu, yaitu direktur utama. Direktur utama merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan surat kabar. Tugasnya adalah menentukan kebijakan perusahaan, mengatur jalannya organisasi, serta mengordinasikan seluruh kegiatan baik di bidang redaksi maupun di bidang bisnis. Di bawah direktur utama, struktur organisasi media cetak terbagi atas dua bagian besar. Yang pertama adalah bidang redaksi. Bidang redaksi bertanggung jawab atas semua isi berita yang diterbitkan oleh surat kabar. Di bidang redaksi, posisi tertinggi adalah pemimpin redaksi. Pimpinan redaksi merupakan orang yang bertanggung jawab atas kualitas dan isi pemberitaan di surat kabar. Ia menentukan berita apa yang akan dibuat, memilih berita utama, serta mengawasi proses penyajian berita agar sesuai dengan standar jurnalistik. Selanjutnya, di bawah pimpinan redaksi terdapat redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana bertugas membantu pemimpin redaksi dalam mengelola kegiatan redaksi sehari-hari. Misalnya, mengatur rencana liputan, membagi tugas kepada wartawan, dan memastikan semua proses penulisan berita berjalan dengan baik. Di bawah redaktur pelaksana terdapat redaktur. Redaktur berperan sebagai editor yang mengelola berita dari wartawan. Mereka memeriksa isi berita, memperbaiki bahasa, serta menentukan apakah berita tersebut layak untuk diterbitkan atau tidak. Kemudian, yang menjadi ujung tombak di lapangan adalah wartawan. Wartawan bertugas mencari informasi, melakukan wawancara, dan menulis berita dari berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Berita yang mereka tulis kemudian dikirimkan kepada redaktur untuk diedit sebelum diterbitkan. Selain bidang redaksi, dalam organisasi surat kabar juga terdapat bidang bisnis atau usaha. Bidang bisnis dipimpin oleh pimpinan perusahaan. Tugasnya adalah mengelola kegiatan usaha surat kabar agar perusahaan tetap berjalan dan mendapatkan keuntungan. Di bawah pimpinan perusahaan terdapat berbagai manajer, mulai dari manajer iklan, manajer pemasaran, manajer sirkulasi, manajer keuangan, hingga manajer umum. Manajer iklan bertugas untuk mencari dan mengelola pemasangan iklan di surat kabar. Manajer pemasaran bertanggung jawab mempromosikan dan menjual produk surat kabar kepada masyarakat. Manajer sirkulasi mengatur distribusi surat kabar agar sampai ke tangan pembaca tepat waktu. Sedangkan manajer keuangan mengelola seluruh aktivitas keuangan perusahaan dan manajer umum menangani berbagai urusan administrasi perusahaan. Dengan adanya pembagian struktur organisasi ini, setiap bagian dalam perusahaan surat kabar memiliki tugas masing-masing. Bidang redaksi fokus pada pembuatan berita, sedangkan bidang bisnis fokus pada keberlanjutan usaha media. Jadi, dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa sebuah surat kabar tidak hanya bergantung pada wartawan saja, tetapi juga pada kerjasama banyak bagian dalam organisasi. Demikian penjelasan saya mengenai struktur organisasi media cetak surat kabar. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.